makanan yang sudah Tuhan berikan kekuatan tubuh kami. Tuhan, mari pada pertengahan ini Tuhan, kami kembali rindu Tuhan berkata-kata dengan Tuhan. Kami rindu mendengar pesan-pesan dari Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa saat kami berkumpul di tempat ini Tuhan, Engkau tersenyum bagi kami Tuhan. Engkau sangat menyenangi Tuhan karena kami sudah menyapa diri kami Tuhan. Kami lihat Tuhan orang-orang lain saat ini pada akhir pekan ini Tuhan, mereka mungkin berada di tempat-tempat di mana Tuhan menyenangkan kedatangan mereka. Tapi puji Tuhan, Engkau yang memberikan keseruan kepada kami, Engkau yang memampukan kepada kami Tuhan, untuk kami selalu melekat dekat dengan Engkau Tuhan. Mari bersambungkan Tuhan kami yang ada di tempat ini Tuhan, menjelang saat kedatangan Tuhan yang semakin mendekat ini Tuhan, supaya kami dapat melihat Engkau Tuhan, kami dapat terangkat bersama-sama. Sungguh ini kerinduan bagi kami Tuhan, karena kami tahu Tuhan masa tribulasi, masa kesukaran pekerjaan Tuhan sungguh sangat tidak menyenangkan sekali Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu bahwa kami Tuhan menjadi orang-orang pilihan daripada Tuhan, kami yang dimampukan oleh Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang mengingatkan kami, Engkau yang menegur kami selalu Tuhan, supaya kami tetap mempertahankan kekudusan hati kami Tuhan, supaya kami tetap meningkatkan Tuhan iman percaya kami, biarlah kami juga Tuhan haus dan lapar akan kebenaran. Kami renungkan firman Tuhan, bersamaan setiap hari Tuhan, kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Walaupun kami Tuhan, kami disibukkan mungkin Tuhan dengan pekerjaan kami, dengan sekolah kami, dengan kegiatan rumah tangga kami sebagai ibu rumah tangga Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Pengharapan kami Tuhan bukan di dalam dunia ini, pengharapan kami adalah Engkau, karena kami sudah saat ini sudah melihat dengan nyata bagaimana Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dan Tuhan mengundang kami untuk datang saat Tuhan dalam pesta perkawinan anak Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami kembali siap Tuhan, berkhidmat kepada kami Tuhan. Biarlah apa yang menjadi pergumulan kami saat ini, apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan atau apapun Tuhan, membangun iman saudara-saudara kami yang di tempat ini, biarlah kami utarakan kepada-Mu Tuhan, dan kami siap mendengar Tuhan pesan-pesan dari Tuhan, dan Tuhan akan bukakan semua Tuhan perkara-perkara yang baru bagi kami. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang membalas Bapak. Halo, selamat malam semuanya. Kemudian nasi Bapak, ada yang mau bertanya lagi? Yang mau takut, silahkan tanyakan. Ya, remaja-remaji. Oh, gak ada remaja-remaji. Oh, itu. Gimana? Itu yang banyak Ada. Ya, kamu silahkan tanyakan. Sebelumnya saya suka merasa sakit hatinya ya kalau ingat adik saya meninggal. Tadi dia bilang ke saya, Dek, katanya, kenapa ya Jo meninggal, sakit rasanya, terasa sampai sekarang beda sama waktu Papi meninggal gitu. Nah, gimana caranya supaya hilang gitu rasa sakitnya gitu? Yang mulai harus dari dirinya sendiri. Yang berpikir mencah, untuk apa memikirkan hal yang sudah tidak harus dipikirkan? Yang mencah, ngerti nggak maksudnya? Tidak mudah posisi bahwa tidak ada gunanya kalian memikirkan hal itu terus. Karena mau nasi lebih pikirkan lagi yang ada, bagaimana caranya gitu. Yang mengerti atau kurang jelas? Nah, susok yang benar. Jadi mau nanya caranya gimana? Jadi kamu posisi bahwa tidak ada gunanya memikirkan yang sudah terjadi gitu. Dan sesi bahwa sudah biarkan, kamu harus dilupakan. Karena kondisi sibuk Pak, dan aku tidak menghiraukan sama sekali akan hal itu. Kira mulai Cica, jangan berpikir bahwa sih itu kematian kok Tuhan gak mikirin sih. Karena mulai Cica, aku pikirkan bagaimana dia sekarang. Dan sisi sibuk tentang tahan Pak ibumu itu. Kira mau pakai kasih sabar, sudahkah dia di level aku gitu.
Temu pandai kasih bilang sudah jangan pikirkan hal itu. Karena mau misi selamatkanlah diri dia sendiri. Temu baga bukan selamat dari kematian jadi meninggal gitu. Temu mau baga agar bertemu dengan Yesus nanti. Itu Bu Sica sudah mengerti atau kurang jelas? Saya lupa jadi nggak usah dipikirkan lagi. Emang nanti bagaimana caranya? Itu kok harus dirinya sendiri yang melawan. Nanti Mega membayar sekarang mama, posisi mama ada di mana dalam Yesus gitu. Kita mau apa sudah yakin kalau meninggal sekarang sama Tuhan enggak gitu. Kita mau sincero, jika belum yakin kejar. Dan hal itu yang sangat aku perhitungkan. Aku sudah tidak memperhitungkan hal itu yang dengan sincero tentang pikiran dia yang sedih itu. Kita mau bagaimana sekarang jiwa dia. Rasa mengerti? Yang membahas sudah cukup jelas atau aku terlalu cepat menjelaskan? Dan ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, akhir-akhir ini kayaknya saya tuh kayak menjauh gitu ya, mau berdoa susah. Sekarang mau baca firman juga kayaknya semua kayak ditutup. Jadi saya tuh rindu pengen kembali lagi kayak bisa dekat lagi sama Tuhan, tapi kenapa kok kayaknya sekarang agak sulit banget gitu. Kenapa gitu? Memang pada bahwa hati-hati, teman cincina ini berlaku untuk semuanya. Takem pada opako, ini adalah zaman akhir benar. Yang pada Indonesia yang jahat semakin jahat. Dan kan harus pokok yang baik semakin baik karena dibunyikan oleh Tuhan. Kita pada Indonesia tuh, jangan takut, jangan sedih, dan humor pokok. Kamu selama ini ada di jahat semakin jahat. Dan yang mau kata, jangan sedih aku bicara seperti itu. Yang mau tunggu apa? Jadi kamu mau nggak berbalik dari baik dan semakin aku murnikan. Dan sisi kau apa? Jangan sekarang kan pemisahan ya. Yang mau siapa yang mau diangkat dengan siapa yang suam-suam kuku aku muntahin gitu kan. Jadi mau sisi kota kamu itu ada di suam-suam kuku anakku karena tadi ada berubahlah dengan cepat TKP program. Jadi bukan jahat jadi jahat, semakin jahat yang sisa tapi baik semakin baik karena dimurnikan oleh Tuhan sendiri. Dan kalau bagaimana caranya? Kita mempuku dalam dirimu ada pecah tidak. Dirimu sendiri daging, dan rohmu sendiri, Yehova dan Roh Kudus. Dan itu masih sudah jelas. Dalam BPK di dalam dirimu tuh ada 3 pribadi. Yehova dirimu sendiri setel kan? Ada dagingnya, ada rohnya kan? Dan sisa. Mengerti tidak sampai sini? Yehova tapi ada Roh Kudus di dalam hati dia diamnya. Karena sudah mengerti, ini masih syukur, Roh Kudusmu ini semakin turun dan mati. Dan ini hati-hati. Karena Bapak, bagaimana caranya? Teku mengusir cara tingkatnya Roh Kudusnya. Dan kamu bawa naik dagingnya dan rohmu. Saya mau bagaimana caranya? Jadi masih sisi misalnya saja takut doa. Jadi karena mau doa udah ada niat kan? Itu pilih percaya tidak percaya itu Roh Kudus yang ingetin, kamu harus doa. Dan memberikan, tapi iblis kan gak suka. Jadi juga dia serang fisiknya, misalnya dengan doa subuh dengan ngantuk. Saya mau bagaimana caranya ya lawan ngantuknya itu posisi depak si dagingnya. Saya sih agar Roh Kudusnya menang gitu. Ya Bapak sudah mengerti? Hilpa bahwa tidak ada kata terlambat. Menunggu cuci, jangan merasa aduh Tuhan ini dibeberin di sini. Itu pokoknya sisa itu agar kamu tahu. Menunggu cepatlah berbalik. Teman Siva sudah mengerti? Kalau enggak atau kurang jelas, memang sisa ngerti apa yang harus dilakukan dan ya benar. Memang sisa agar Roh Kudusnya menang. Ini saya Karena saya juga merasa saya doa pagi dulu latihannya, sekarang sudah lama nggak doa lagi. Mau bangun pagi tuh susah, udah bangun kayak udah jalan udah nih, ya Tuhan udah bangun ini, terus
ketika ngomong gitu badan besoknya gitu lagi, jadi rasanya susah gitu kayak ngomong gitu ngomong walaupun kalau harus Dari posisi Allah, bersyukurlah selama Roh Kudus itu masih belum mati banget. Ngerti nggak maksudnya? Ya, hebat masih kedip-kedip lah gitu, ada gejetnya gitu. Cuma udah kasih kita kok bahasa kita memang sedikit aneh. Gimana? Temu posisi caho, jadi nggak mati banget gitu. Cara popo nggak bersyukurlah kalau Roh Kudusnya masih mengingatin kalian. Karena suci saja, jangan ditepis-tepis nanti jadi kalian. Ya udah, kayak Roh Kudusnya bilang dia yang matikan aku. Ngerti nggak perumpamaannya? Dan posisi sifat, jangan Roh Kudus ingetin itu emang tugasnya dia pengingat kan, pelindung kan, penolong. Saya posisi kalau misalnya dia ditepis-tepis terus gimana dong? Dan siksa ke dia tidak akan membuat kalian peka terhadap suara dia. Hal peka, ngerti ya maksudnya? Dan mesti coba segera lakukan itu. Dan mereka ada aku bicara pasti bisa, mereka musyrik berarti bisa. Dan nama Allah sudah jelas. Dalam silakan yang lain. Bentar Tuhan ya. Ibu namanya siapa Bu? Ibu Maria. Pokok doa untuk semua. Pokok doa untuk Ibu Maria supaya Ibu Maria dikuatkan dan bangkit kembali. Pokok doa untuk Ibu Maria. Jadi semua tahu. Kita kan belum tahu nama Ibu Maria. Aku tahu nama-nama ini, aku dari bawah doa semua. Pasti Ibu Maria. Ibu ini satu lagi Ibu. Ya. Ya, silakan ada yang tanya lagi. Ini kekenyangan Tuhan ini pada menjadi semuanya. Gini aja, dulu aja pas kemarin pas mau masih di Ungaran hari Rabu, saya itu baca Korintus 1 ayat 3. Saya di Bapak ngomong, saya diibaratkan saya sebuah pohon remaja yang sudah serba kuat itu, abad dari batang ke akar, tapi saya masih gampang rentan sakit gitu. Apa yang harus saya lakukan gitu? Ya itu gitu. Dan sih boleh bahwa pupuki terus. Dan lu sinca ngerti kan maksudnya dipupuki bagaimana? Baca firman doa. Udah kau kayak benar. Dan masih sudah terjawab. Dan Pak silakan tanya lagi. Selingan ya, selingan. Waktu 3 hari yang lalu saya tanya ke Tuhan, Tuhan pokok doa apa yang Tuhan butuhkan? Misalnya, aku minta mobil, itu masalah kan? Aku minta jodoh, itu masalah. Jawaban Tuhan apa coba? Supaya kalau aku Manuel, itu bahasanya gitu. Kalau aku mengenal seseorang itu, kalau itu cepat berbalik gitu. Maaf ya, seperti ini. Makanya tadi saya ibu ini namanya siapa? Supaya kita harus doakan ibu itu. Tapi bukan hanya ibu itu, semua. Di Tuhan itu sekarang sedang melarang orang-orang semua. Saat ritual itu cepat kembali, jangan diprotes. Cicing, jangan. Kamu mau digebukan ya. Jadi pokok yang doa yang Tuhan butuhkan itu supaya kembali itu ke Tuhan. Nah, waktunya benar memang udah singkat. Cepat kembali. Dia bukan berarti nggak boleh ada mobil ya, umumnya kita juga mungkin. Tapi tolong itu juga disisipkan bagi siapa yang kenal bagi kita. Siapa ya hamba Tuhan Sok Thomas juga dia hamba besar itu dia apa? Nama-nama didaftarkan yang kenal itu dia doa semua orang-orang yang dia kenal. Sepanjangnya kita kenal doakan. Jadi kasarnya jangan sampai dia kesana kamu sih nggak doain dia, jangan sampai nanti kita di belakang sana tuh. Teman sedekat aja, teman sekasut tadi doakan, satunya ke kiri, satu ke kanan. Ya kamu nggak doa, terhalang kita akhirnya. Nah itulah. Jadi memang tadi saya juga tanya supaya ini juga daftar, kita masuk daftar semua. Ibu itu saya belum tahu siapa ibu namanya.
Iya, iya. Ya, silakan yang lain lagi remaja nih. Sedikit aja lah tanya. Terus Tuhan kan apa sih tadi ada lagu yang di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit mana kau pilih, yang lebar hati jiwamu mati, yang sempit jiwa berglori. Kan Tuhan kan Tuhan, tapi kok kenapa malah bikin sempit gitu? Iya kan sempit, iya kan kenapa nggak langsung lebar aja, biarkan aku mau semua orang kan kepada aku kata Tuhan, tapi kenapa malah dibikin sempit, ya susah tuh gitu. Itu pertanyaannya tuh. Itu mah hukumnya juga bisa jawab itu. Jadi kita nggak tahu. Tuhan kadang-kadang lempar dulu sama orang lain dulu, jangan Tuhan dulu. Ini hukum juga apa? Ya, Kenapa bisa sempit? jawab apa artinya sempit? Ayo Tuhan jawab. Definisi warga, ada yang bisa jawab tidak? Apa? Jawab. Ada Pak Kurnia. Saudara Kurnia. Pendeta, silakan. Apa ya? Mungkin saya ini aja ya, sedikit sharing. Saya jadi ingat dulu tuh Tuhan memberikan penjelasan kepada saya tentang seekor unta lebih mudah masuk ya lubang jarum daripada Orang kaya masuk surga gitu. Nah, dan katakan kan banyak spekulasi yang mengatakan atau interpretasi ya, lubang jarum itu katanya kalau zaman Yesus itu sempit ya, Pintu di itu sempit, gitu. jadi unta kalau masuk tuh harus dibuang bebannya, harus ditarik masuk gitu ya. Tapi Tuhan kasih pengertian begini, bahwa ini bicara soal seperti itu gitu. Unta gimana mungkin bisa masuk lubang jarum? Mustahil kan, logikanya nggak masuk. Dan lebih mustahil lagi orang kaya lebih mudah si unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Kenapa? Karena orang kaya di sini itu bicara soal kaya dalam hal logika, ide-ide atau gagasan-gagasan penuh, kaya dengan gagasan, kaya dengan ambisi dunia ya, ambisi daging, kaya akan kecerdasan. Jadi dia mau mencoba mengerti firman dengan kekayaan yang dia miliki, nggak bisa. Gitu kan, banyak profesor gitu atau ilmuwan yang nggak bisa mengerti firman karena mereka mencoba menafsirkan dengan pikiran. Orang kayak gitu nggak akan bisa masuk surga. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum, artinya ya suatu hal yang mustahil. Lebih mustahil lagi kalau orang yang mengandalkan pikiran kekayaannya untuk masuk kerajaan surga, itu paling mustahil. Jadi yang Tuhan inginkan adalah kita miskin di hadapan Allah tuh miskin apa? Miskin karena kita nggak sanggup melakukan apa-apa, nggak ada yang bisa kita banggakan kepada Tuhan, bukan karena kepintaran, bukan karena gagah kuat. Karena firman Tuhan katakan bahwa jangan berbangga karena kekuatan, pintaran atau hikmat, kekayaan, tapi berbanggalah jika kita mengenal Tuhan. Nah itu yang jadi kekayaan kita. Kalau kita kenal Tuhan itu kaya secara roh, kita pasti masuk surga. Nah kalau tadi yang bicara soal bagaimana jalan masuk ke surga itu sempit, itu sempitnya dalam hal apa? Yaitu kekayaannya harus dibuang. Jadi kita menyempitkan diri kita sendiri. Kan firman Tuhan katakan bahwa Yohanes berkata bahwa biarlah Kristus menjadi besar dan aku menjadi kecil. Nangkep ya? Yang mana? Saya sempit itu bukan itu anugerah gitu. Nggak semua orang dikasih kesempitan. Ada beberapa orang dikasih kesempitan, dia perginya ke dukun gitu, mencari pertolongan manusia gitu. Hanya orang yang diberikan anugerahnya yang dalam kesempitannya dia ketemu Tuhan gitu. Nah, banyak dalam kehidupan kita, kalau kita nggak dikasih kesempitan, kita nggak cari Tuhan gitu. Jadi memang apa ya? Ada yang namanya free will, gitu. Tapi ada juga yang namanya anugerah gitu.
anugerah itu melampaui free will kita, tapi tanpa apa ya, jadi agak misteri ya sih susah. Jadi bahwa memang kalau kita mau ketemu Tuhan itu nggak mungkin nggak lewat kesesakan gitu. Kita lihatlah sejarah mulai dari siapa, misalnya Abraham gitu. Abraham itu kan punya anak aja susah gitu. Itu kan kesempitan gitu kan. Mungkin dia punya hak aset, jadi tiap orang tuh punya kesempitannya sendiri gitu. Dia punya kekayaan yang banyak, tapi ada teman saya, wah tiap tahun tuh asetnya bertambah gitu. Mungkin 2 sampai 5 miliar bertambah setiap tahun, tapi susah punya anak. Itu kan sebuah kesempitan sebenarnya. Apakah kesempitan itu akan menuntut dia kepada Tuhan? Itu anugerah gitu. Bisa dia makin giat cari duit untuk melupakan bahwa dia nggak punya anak gitu. Kekecewaan dia bisa kan. Ada orang yang mungkin terbatas dari segi apa ya, misalnya bisnis dia nggak berhasil, itu sebuah kesempitan juga gitu. Dia ditipu gitu. Bahkan ada orang yang ketemu Tuhan karena dia gila. Ada cerita orang yang ketemu Tuhan karena dia gila gitu. Tapi istrinya cari hamba Tuhan gitu. Dan dari situlah orang itu yang sebenarnya tidak kenal Tuhan bisa sembuh, bisnisnya bisa kembali, tapi jadi seorang orang yang lebih kaya dari sebelumnya, tapi orang yang berbeda gitu. Coba kalau diterusin dulu, nggak dibikin gila dulu, nggak ditipu orang, terus dia gila, dia nggak ketemu Tuhan gitu. Jadi emang yang tadi aku sampaikan bahwa kalau untuk ketemu Tuhan itu orang itu dipretelin gitu. Jadi kesempitan itu adalah sarana Tuhan untuk mempretelin kita gitu. Sehingga walaupun kita dulu merasa gaya kita pintar, sekarang kita sadar bahwa kepintaran saya kalau saya masih pintar itu nggak menolong gitu. Kekuatan saya nggak menolong, kekayaan saya pun nggak menolong gitu. Ada orang kaya dari pinggang ke bawah lumpuh. Oh mobilnya banyak, mobil tiap hari juga bisa gitu. Punya istri cantik, itu kan sebuah kombinasi yang menyiksa. Dari pinggang ke bawah lumpuh gitu. Istrinya cantik. Sebuah kombinasi yang menyiksa kan. Kalau bujangan dari pinggang ke bawah lumpuh, dia ngasih apa-apa. Ya, contoh itu dari sebuah kesesakan, apa dia mencari Tuhan. Nah Tuhan tuh mau kita dipulihkan tuh hakikatnya gitu. Jadi kesempitan di mana? Di dagingnya. Supaya ada kelapangan di dalam rohnya gitu. Kita gedein rohnya karena dagingnya gitu. Sempit. Dia enggak. Karena kalau kita diberi keleluasaan, dagingnya jadi dipiara kan, digedein dagingnya gitu. Kalau itu masuk dalam kerajaan surga, daging nggak ikutan gitu. Kalau mencintai dunia ya membenci Allah, ya akan diterima gitu. Jadi kesempitan itu anugerah gitu. Kalau mungkin pertanyaan kita, soalnya kesempitan itu sebuah musibah gitu. Kemudian pertanyaan kita yang tadi adalah, kenapa harus bikin sempit gitu? Bikin aja lebar supaya semua orang bisa masuk gitu. Nah, nggak bisa karena kalau lebar itu daging. Padahal roh Tuhan, roh itu bertentangan dengan daging gitu. Itu namanya tadi free will, pilihan, itu mau pilih yang mana gitu. Dan kadang-kadang juga ya kita nggak punya pilihan lain. Tuhan bikin sedemikian rupa karena dia sayang sama kita. Tapi kita nggak punya pilihan, kepepet suka nggak suka datang sama Tuhan gitu. Kan banyak kita datang kepada Tuhan bukan karena cinta Tuhan pada awalnya kan, tapi karena kepepet, karena kesempitan, karena kesesatan, bukan karena kita memang cari Tuhan gitu kan. Tapi Tuhan yang cari kita. Makanya firman Tuhan digenapi bahwa tidak ada orang yang mencari aku gitu. Semua orang tuh semua jalannya sesat. Semua orang nggak kecuali, termasuk yang nulis. Yang nulis tuh masuk Paulus kan, semua orang nggak ada yang mencari Tuhan. Ya, termasuk setiap kita, termasuk masuk Paulus sendiri kan, dia bertobat bukan karena dia cari Tuhan kan. Dia ketemu Tuhan waktu dia mau menyiksa, mengejar anak Tuhan ke Damsyik kan, bukan mau cari Tuhan. Siapa yang cari dia? Tuhan yang tinggal di tengah jalan. Gitu kan, jadi semuanya pada akhirnya semua orang tuh dipanggil oleh Tuhan. Jadi kita orang yang diberikan anugerah oleh Tuhan itu misteri. Tapi sebenarnya Tuhan itu adil gitu. Ya gitu lah pandangan Tuhan. Saya dapatkan sesuatu mengenai jalan besar dan jalan sempit. Sebenarnya Tuhan itu yang solid, yang jalan itu tidak terbuka. Bahkan selebar-lebarnya tiba-tiba terbuka. Dia memilih ada orang Nado, orang Jawa, orang Tionghoa, orang Belanda, dia pilih. Tuhan buka selebar-lebarnya. Sebenarnya yang diungkapkan dalam lagu ini itu adalah jalan hidup seorang. Dan jalan hidup seorang itu
sebagai seorang anak Tuhan itu ada harga yang harus kita bayar. Salah satunya kita harus menanggalkan kedagingan kita, keegoisan kita, bahkan ya apa yang ada pada diri kita yang paling kita sayangi harus berani kita tanggalkan. Nah itu jarang ada orang yang mau pilih jalan yang itu. Kebanyakan orang pilih yang bebas, nggak usah harus ginilah, harus gitulah, nggak usah harus berdoa, berpuasa, nggak usah harus bersekutu, banyak aturan. Nah itu jalan itu cara hidup orang itu. Jadi kebanyakan orang sekarang udah boro-boro mikir saat dulu mikirnya buat capek buat tidur enak. Karena orang ngapain ada malam minggu kayak gini, gue mau jalan-jalan aja sama keluarga, gue pergi sekolah happy enak, ngapain haleluya. Saya punya pengalaman dengan kepala cabang saya, dia mengatakan demikian. Di kantor tuh ingin mengadakan suatu persekutuan rutin diadakan. Dan kemudian suatu saat diadakan persekutuan, kepala cabang ini mengatakan, ngapain lo ada persekutuan tiap hari? Kita harus haleluya. Dia ngomongnya sama saya juga, ngapain lu Jim? Ditanya persekutuan ini ngapain doa? Udah, kalau lagi mas seminggu sekali udah cukup. Saya juga kalau mau, saya bisa bikin diskus setiap hari di kantor ini. Nah itu orang dunia kan gitu. Tapi yang bersyukur saat ini tuh udah nggak kayak gitu. Nah itu adalah cara hidup. Tuhan sebenarnya nggak bikin jalan sempit, enggak. Tetap pintu terbuka lebar buat siapa saja. Tapi cara hidup seseorang itu Tuhan nggak ikut campur, itu pilihan. Jadi bersyukur kita ada di tempat ini, kita memilih cara hidup yang Tuhan sudah tetapkan. Tapi kalau seandainya cara hidup kita masih seperti orang dunia, egoisan kita, terus apa yang kita sayangi itu lebih kita pertahankan daripada milik Tuhan gitu ya. Akhirnya ya banyak orang berbicara jalan urusan itu kan semua berbondong bersama tanpa aturan sekahayalan gimana nanti. Nah itulah cara hidup sebenarnya, jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Tuhan sendiri tidak memberikan jalan sempit. Tuhan buka selebar-lebarnya. Tuhan yang buka selebar-lebarnya. Dan Tuhan mengajak kita untuk menjadikan partnernya gitu. Kita duta ilahi gitu. Untuk kita bawa selama kita hidup ayo kalau dia kita seret berapa aja gitu. Itu yang saya dapat sih. Yang nomor Sico, ada lagi yang memberikan tanggapan? Ya saya hanya sebetulnya ketiga-tiganya sama aja ya, tapi saya ingin menunjukkan satu firman Tuhan bahwa jalan sempit itu kurang lebihnya adalah menyangkal diri, memikul salib, ikut aku. Menyangkal diri ya seperti Rugi bertahannya orang lain gimana? Kamu hari ini kan kita kan dari sini kan. Itu sempit itu jadinya karena kita menolak gitu. Sempit tuh sekarang kan kita dipres di proses Tuhan gitu. Sakit kan, sempit gitu. Gimana gitu. Kalau yang lebar nggak kenapa kita kasih jalan sempit itu kita melalui satu gesrekan sekali dengan Tuhan gitu. Maksudnya gitu enak sampai jadi seperti di dalam kita buahin ada orang-orang yang berpakaian putih. Kemudian Yohanes bertanya siapa yang berpakaian putih? Mereka adalah yang telah keluar dari kesulitan-kesulitan besar, yaitu ya dia mempertahankan nama Tuhan Yesus melalui satu penganiayaan. Itulah akhirnya jalan sempit itu proses Tuhan sehingga kita bisa ketemu Tuhan di sana. Di nomor ada lagi? Ayo Bu Ibu. Jerumo si jalan sempit. Tega mau si Papa Hoka. Aku jelaskan secara singkat saja. Dan saya si Cake yang tadi dijelaskan oleh orang-orang tapi po anak-anak itu sudah benar. Dan aku PHK, tapi jalan sempit ini bicara tentang Tenomum PHC. Gak bisa semua masuk. Kenapa? Dan kita hanya orang-orang terpilih yang murni.
semua tuh ngerti nggak maksudnya sampai sini? Ya namun sih cara bagaimana cara milihnya yang tadi sudah dijelaskan. Kamu bakal dipretelin, sakit, sempit, ditinggalkan, ke mall, ini malah di sini gitu kan. Dan sing cukup dan masih banyak lain. Sok mengerti? Yang bahagia dan jalan sempit ini bicara tentang hebupopaho. Jalan sempit tapi menuju nanti besar. Besar itu apa? Hebupopaho. Kalian sakit-sakit dulu. Yang mana sinci-sinci dipretelin dulu, kalau mau dimurniin dulu. Yang mana sinci dijadiin indah dulu sama Tuhan. Enak hal nanti kalian keindah juga gitu. Yang benar sinci, banyak orang tidak menyadari akan yang di ujungnya. Dan mereka hanya sadar prosesnya sakit, males, nggak mau. Ibu tuh si cowok mulai sekarang lihatlah untuk ke ujungnya, akhirnya. Dan si di sini sempit, di sini ada gede, besar. Ya Bapak itu kemuliaan Tuhan untukmu semua, gitu maksudnya, ngerti nggak maksudnya? Dan si stop berpikir bahwa jalan sempit itu males. Pikirlah bahwa itu ujungnya besar, karena si cowok itu milikku. Kalau boleh, karena aku anaknya Tuhan, ngerti nggak sampai sini? Jawabannya Hisa, kenapa harus sempit? Ditembus si Sopo. Aku mau bertanya juga, kayak mau pahadai aku. Adam dan Hawa si so, kenapa dikasih semacam seperti supaya Adam dan Hawa ngambil jadi jahat gitu? Hawa siapa yang bingung? Tirung gagal, kenapa harus jalannya sempit? Ya masih sake, kita lihat ke perjanjian lama, itu suci popo, sudah jelas-jelas itu taman yang indah kan, Helena, kenapa harus disimpan pohon supaya jadi itu kan hewan sinco, aku jadi nggak berkenan kepada mereka manusia. Yang berpikir, itu pikirkan di rumah, kenapa harus ada sesuatu sempit dan harus ada suatu pohon yang ujungnya jahat gitu. Nih kamu ya, mengerti semuanya. Dan ada sisa ya pilihan. Hai Bapak, ada yang lain lagi? Kan saya mau tanya ya. Iya. Kalau misalkan aja dalam hal sederhana seperti ada banyak orang yang kita undang, tapi mereka ya ada yang alasan ini alasan itu sehingga mereka tidak bisa datang. Itu apa karena mereka ada orang-orang yang tidak terpilih atau mereka yang menyebabkan mereka sendiri untuk tidak dipilih? Miru masih cium berpahal. Sebenarnya aku ingin memilih semua orang. Ngerti nggak maksudnya? Dan mau pesa, ayo kalian banyak, ayo aja gitu. Dan mau pesa, tapi aku itu suci, benar? Dan terbuat pahal kak. Yesus sobat, cuman masalah kita nyontek aja. Keren deh, aku nggak mau bicara. Padahal cuma nyontek kan. Dan mau kita nggak sampai nyuri dan bunuh orang gitu. Di sisi buat, tapi karena aku suci, aku nggak bisa temui kita dalam keadaan seperti itu. Ngerti maksudnya sampai sini? Dalam membahas suka, aku ingin memilih seseorang. Mereka masih ada orang itu. Mereka mau tanpa terkecuali semua orang. Kayak mewarnai sinca, tapi mereka sendiri yang menyebabkan tahapmu PK. Mereka tidak dipilih olehku. Ngerti nggak maksudnya? Dan masih coba. Lalu bagaimana Tuhan? Sedang PPHK ke gereja Tuhan ini kan besar. Dan masih kok ada gereja yang teman Cisa sangat percaya baptisan Roh Kudus. Itu ngomong suntai, tapi ada juga yang nggak percaya baptisan Roh Kudus tapi kenal Allah. Datang apa? Sedangkan Tuhan jelas-jelas ngomong kalau mau Yesus naik, hendak ke Roh Kudus diberikan. Nah ini yang orang yang kalau suntai kumpulan yang nggak percaya Roh Kudus ini gimana? Dan kepehan cina, apakah mereka menyebabkan diri mereka jadi gitu dibanding orang yang percaya Roh Kudus? Itu kok. Bagaimana jawaban kalian? Kurangnya menurut saya ada sesuatu yang kurang. Ya, nama sih. Orang yang tidak mengakui salah satu pribadi Allah ada sesuatu yang kurang gitu. Tapi dia itu mungkin kasih karunia Tuhan.
walaupun dia mungkin secara lembaga itu dia mengakui Roh Kudus, itu satu secara pribadi mungkin dia bisa kenal Roh Kudus kan. Yang kedua, ya Tuhan, tebusan Tuhan itu cukup buat mereka gitu. Karena Roh Kudus itu berguna, itu pribadi Allah untuk menjadi penolong kita di sini gitu. Ya kalau tidak diakui secara nyata, pertolongannya nggak sempurna jadi seorang gitu. Ada penolakan gitu. Dan si cowok ada yang lain? Tapi Tuhan kan kalau di gereja Katolik itu bukan yang tidak percaya Roh Kudus ya. Tapi kan memang pengajarannya itu jadi kalau orang bisa mengusir setan, bisa menyembuhkan orang sakit itu kan khusus untuk orang-orang yang berkarya gitu, sedangkan yang lain itu nggak bisa gitu. Jadi mereka kan umatnya ya, bukan pimpinannya. Umatnya kan nggak tahu gitu. Kalau mereka sebenarnya juga diberi kemampuan itu. Nah untuk orang-orang seperti ini, orang yang nggak tahu gitu, nggak tahu di sini ada makanan enak gitu, kan makanan mereka kalau mereka nggak bisa lihat. Dan si cowok ada yang lain? Dia umumnya kalau aku akan memberikan jawabannya melalui firman. Ini si cerna sendiri ya. Lalu aku dengar baik. Pero masih saya Jesus over. Yesus itu jalan kebenaran dan hidup. Lalu yang kedua, yang memadasi cipopo. Kesalahan kepada manusia dan bucote diampuni, tapi kesalahan kepada Roh Allah, Roh Kudus nggak diampuni. Yang aku renungkan dua firman itu. Ya masih cara, ada yang mau ditanyakan lagi? Dan seperti yang tadi ya, kalau misalkan mereka yang terpilih itu, mereka yang seperti ini aja kita, nah itu apa karena kasih karunia Tuhan gitu yang membuat mereka ada kerinduan datang, atau Tuhan memang menuntut dari diri mereka sendiri dulu untuk mau berjuang mencari Tuhan? Di rumah sih kasih karunia aku berikan rata. Tetapi tapi merekanya mau ngelangkah atau enggak? Di semua sudah mengerti. Yang mau basi, ada yang mau nanya lagi? Masih mau tanya ya. Kalau itu firman ulang-ulang cuma kan boleh nggak? Saya mau menemukan pengajaran firman itu harus diulang-ulang. Ya rumah kenapa tidak boleh diulang-ulang? Karena kalau saya itu misalnya ada kata-kata yang dirubah. Yang penting kalau diulang berkali-kali tapi nggak ada yang nyantol, ilmu sisa itu percuma kan? Itu bebas juga. Aku tidak memperhitungkan yang diulang banyak atau yang cuma sekali tapi nyantol gitu. Ilmu masih sisa, tapi yang penting adalah bagaimana firman itu masuk ke hati kalian. Jadi aku sudah terjawab atau bingung? Ya, itu memang orang itu khotbah ya harus diulang-ulang karena di Mazmur 1 kan renungkan firman itu kan renungkan suasana dengan hukuman kami kan Iya. sama dengan hukuman kami jadi harus hukuman kami harus diulang-ulang jadi bingung juga saya. Dan boleh posisi bahwa memang ada firman yang renungkan siang dan malam itu kan. Dan dari sibu PHK, tapi itu maksudnya agar ngapain kalian renungin cuman di otak sama di pikiran, kayak mensiksa di otak sama di telinga aja atau di mulut aja. Dan untuk PH artinya kalau dari sibu kalian sekarang akan ulangan aja. Dan posisi kalau diucapin setiap saat yang PHK direnungin terus
Jadi kamu gagal gampang ingat kan? Dan musik juga, tapi kalau firman bukan diingat terus. Dia berkata bagaimana jika kalian hadapin masalah tahu beloknya kemana. Kamu tahu si shopper harus direnungkan dan sisihkan. Tapi kalau direnungin terus nggak nyantol juga percuma gitu. Maksudnya ngerti nggak? yang terlihat apa datang sekali pak yang masuk Dan maksud juga aku tidak memperhitungkan 10 atau 1 gitu. Dan sisa tapi bagaimana bisa kalau ada masalah kan tahu gitu harus belok kemananya. Dan cerita sehingga firman itu nggak sia-sia. Mahal, sudah mengerti? Ya mungkin kalau saya boleh kasih komentar bahwa ada orang mengulang itu sebagai mantra gitu ya. Itu yang Tuhan bilang jangan diulang kuat apa bukan karena banyak kata-kata, bukan karena orang larinya ke mantra, nggak ngerti diulang-ulang. Mungkin bahasa asing diulang-ulang, nggak ngerti karena dia pikir harus dibaca 40 kali supaya doanya terkabul. Itu bukan begitu cara Tuhan. Jadi kalau diulang karena kita paham dan supaya itu meresap itu bagus. Seperti kita tiap pagi kita baca firman Tuhan, bukan kayak itu mengulang sebetulnya. Itu kan ada pengertian. Bukan bertadarus gitu ya ibaratnya. Mantra kan gitu. Khatam nggak ngerti. Khatam itu tamat. Tapi nggak ngerti dari kita pertama kita dibaca lewat cuma hanya itu wah aku khatam tambah amalan di sana gitu kan. Wah kedua kali khatam lagi tambah lagi, bukan begitu gitu. Karena firman itu berguna buat kita kan, bukan buat Tuhan. Tuhan udah tahu, Tuhan yang tulis kok. Firman Tuhan itu Tuhan sendiri. Yang lebih butuh firman kan kita gitu. Ngerti gak kita ini gitu. Halo Kak, sudah mengerti semuanya? Ada pertanyaan dari Bella, mau silakan. Saya mau nanya sisi saya, dia suaminya kami lagi itu prosesnya udah berkali-kali berulang-ulang. Sebetulnya yang kenapa bisa apa yang Tuhan mau dia Yang berpahala dari sisi bagus. Aku selalu tidak menginginkan adanya perpisahan. Halo Bapak, mengerti? Di rumah dari sisi Bapak yang ada. Ya aku tidak menginginkan adanya perpisahan. tapi Tuhan izinkan itu terjadi pasti ada satu waktu. Dan rumah dari sisi Bapak karena tidak sepadan. Harus mereka ke apa yang disatukan olehku, kimentas cupo tidak bisa dipisahkan kan oleh manusia. Dan menegasi si Bobo, tapi mereka tidak disatukan olehku. Kalau menegosiasi, aku memang gak inginin perpisahan. Dan bahwa tapi itu bukan disatukan olehku. Kalau menegosiasi sehingga kamu tahu sendiri maksudnya apa. Jangan menegasi si Bapak, tapi tidak sepadan. Cara memperkasih cuboh banyak di gereja itu palsu. Jangan maksudnya kimu dan suci kalian jangan berpikir bahwa hanya asal menikah sudah aja. Dan tapi bagaimana bisa saling membangun imannya kan? Dan aku bicara kepadamu terosi pupepa. Itu bukan aku satukan mereka. Apa nggak ada solusi? Yang menegasi si Bapak, pikirkanlah sendiri.
Kamu mutasi, yang penting aku sudah bicara tepun pasico. Aku memang tidak suka perpisahan. Kamu buat aku, tapi dalam pasangan dibutuhkan kesepadanan. Terumpu kayak hanya, jadi bukan hanya menikah, yang butuh sisya memuaskan daging, tapi sihat, tapi imannya dinaikin. Kamu mau mengerti sampai sini? Terumpu pasisi supo itu tidak disatukan olehku. Jadi kalau suaminya ini mau berpisah, seperti ini. Mereka masih campur, silakan. Tapi kamu sisa rohoga. Yang penting selamatkan satu jiwa daripada dua-duanya masuk kemana entah kemana gitu. Kalau guru sendiri kriteria sepadan itu seperti apa? Dia membangun pesisa yang bisa membangun. Tapi kalau di saat dan sinca misalnya lelakinya lemah, terus boga perempuannya bukan ikutan ngelemahin gitu. Ilmu sinca tapi naikin. Jadi lah itu yang dibilang aku sepadan. Terus gimana ya? Kalau dengan saya gimana? Suami saya juga gitu. Terus mana bapak si Sipo, kamu merasa bisa merubah dia tidak? Kamu negasi cibu beta, kamu merasa bisa merubah dirinya dan dirimu tidak? Nih Abu Bakar, ya lakukan. Sepadan atau tidak? Taruh negasi cibu bahwa kalian aku pertemukan itu membego kuncica dengan sifat yang bentrok terus. Jika memegasi sisawo, tapi aku akan membuat kalian menjadi seperti ini. Kamu negasi cibu, berarti kalian sepadan. Kamu mau berdoa, hanya kamunya mau merubah dia dan merubah dirimu sendiri, tidak. Kita mau sisi paham, benarkan kalian bentrok terus untuk hal-hal sepele? Kita nasi syubu PK, sebenarnya tidak usah diributkan, tapi kalian syubu PK, sepertinya ada saja yang menyulut api. Apa? Benar? Itu PK, rubah karakter masing-masing. Nah, kan syubu PK, ya sudah bukan saatnya untuk mikirin hal-hal inilah. Karena mau kalau sekarang kalian sudah harus bareng-bareng cari orang tensin siaga untuk sebarkan firman. Itu pupuk ke kalian aja belum begini, bagaimana kalian bisa sebarkan firman gitu. Kena cincang, mengerti maksudnya. Terus mau bahwa kuatkan dirimu kalau kamu bisa berubah dan merubah dia. Dan mau siswa untuk saudaramu aku bilang kasih cito. Dengan tegas itu bukan aku yang persatukan. Jadi berarti untuk berjuang. Deh, saya mau sisi berpihak daripada dua-duanya masuk jurang, saya lupa loh, aku akan selamatkan yang satu. Dan mau sisi bahwa seperti salah satu anakku di sini. Andrea, dia supaya dia pun mengalaminya. Ya apa? Benar? Itu pun kayak gue, aku akan selamatkan. Ini masih syaga karena tidak banyak waktu lagi untuk mengurusi. Ini masih syaga jika sudah tidak bisa diatur ya kebaskan dulu kamu cerita cari orang lain ada apa seperti itu. Ya maaf kurang jelas atau mengerti. Soalnya saya boleh tanya baru-baru ini saya kecewa sama KPM-nya yang Anda. Iya. Jadi guru-guru yang pengajarnya itu kan tanpa mengajar atau memberikan saya sedikit mereka mengajarkan tapi mereka sendiri tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Salah satu pengajarnya itu kan dan selalu mengajarkan ketaatan, kejujuran, dan kelihatan dari luar memang pada awalnya sih taat gitu ya, tapi kemudian ternyata dia itu mau menikah dengan orang yang bercerai. Iya. Tadi Tuhan kan bilang kadang-kadang perceraian itu kan dimunculkan kalau bukan Tuhan yang mempertemukan.
padahal pengajar itu kan sering yang hidup spiritualnya sangat bagus kalau saya nilai ya. Tapi kenapa dia sangat healing dan sepertinya diizinkan gitu. Ilmu Devashi Jiwa, satu firman saja untukmu, dan Peho, tafsirkan sendiri maksudnya apa. Dan nomor persisi Hoka yang terkemudian menjadi yang pertama. Ilmu Shoga, tapi yang terdahulu menjadi yang terbelakang. Sahabat, kurasa sudah cukup lumayan. Itu masih satu cerna sendiri. Ya, Mengenai anak saya itu pertama dia punya suami, setelah dia udah punya anak. Sekarang dia udah balik lagi, dan sekarang udah punya anak. Intinya kan saya tadi bilang gitu yang tipe satu yang tidak, nah ini istilahnya yang jodoh pertama sama jodoh kedua itu gimana gitu. Ilmu Basi Shubu Braga, aku tidak mau menjawab tentang hal itu. Ilmu Degasi Shibu Kushicha, aku tidak mau jawab akan hal itu. Ilmu Des Chanowo, siapa yang lelah fisiknya? Saya mau gimana cara menyampaikan ke orang tua saya supaya mereka bisa percaya gitu. Memang pernah kita lebih dikatakan mereka bilangnya kita itu mental, kita itu dilakukan, kita itu dikubur. Saya pengen supaya ya sedikit bisa membukakan hati dan pikirannya gitu, supaya Data Homo, aku sudah mengerti. Dan masih James Soho, aku sudah memberikan tugas kepada James, benar? Jika potensi Soho, kenapa nyumput? Dalam Papa dikasih Caho, jangan berpikir yang lain. Saya kau bawa ke biar dia selesaikan sendiri. Siapa James Soho? Aku percaya padamu James. Jeroboam Boho Kaho, aku akan beri jawabannya. Tapi kamu pesisya. saya perhatikan di saya kan terkadang kita memang mungkin di sisi lain dia ya sedikitnya agak sakit hati lah karena ya ibu saya suka bilang gini ya, kamu ngapain ngakali sama orang Kristen, kamu dikasih apa atau nggak punya apa-apa, di sisi lain kayak gitu. Jadi sedikitnya dia mungkin ada rasa sakit hati untuk jadi saya praktis sih kayak gitu, cuma saya nggak berani ngomong aja. Jadi terkadang saya pengen banget ke ibu saya tuh gimana, tapi ibu saya suka lihat saya tuh suka nangis, kemudian air mata, jadi gimana gitu cara nangkepinnya gitu. Sedangkan saya aja belum memberikan kesaktian yang menurut dia ke dalam ke pikiran dia tuh materi lah atau apa gitu. Dan Nemohohe balik lagi ke kuasa doa. Dan nomor Shinchi Baga, dan untuk bergerak kamu James Soho. Aku percaya pada James. Kalau untuk kekeluargaan saya perhatikan belum masuk banget dia. Tak kalau PO, aku sudah suruh Demoji Yunus Toko. Jangan sampai kayak gitu. Dianya belum sampai ke situ. Ya. Ya, kita pengennya fokusnya ke keluarga saya dulu lah yang dulu sama sekali saya dulu kadang-kadang kok kan cuma saya sih yang dipilih. Apa kadang-kadang apa saya yang secara pilih nggak mungkin kan, Tuhan yang memilih saya bukan saya memilihnya. Soalnya banget kalau cuma memilih Tuhannya cuma yang menciptakan saya. Kadang-kadang saya yang di apa yang di ini nggak ada yang lain, padahal kan keluarga besar saya besar sekali.
kali istilahnya. Kalau mau saya gitu. Dan Bapak doakan saja potensi Shiro karena satu orang di keluarga bertobat namun si Ica selamatlah seisi rumahnya. Kau Bapak difirmankan ada. Dan Bapak dan cepat atau lambat itu akan tergenapi dalam keluargamu. Amin. Dan Sinca, ada yang mau bertanya lagi? Dan tadi soal pilihannya kembali lagi melihat dari yang dialami oleh itu saudari itu. Saudara sendiri. Apakah karena kasih karunia Tuhan hanya kepadanya atau karena dia merespon? Yang mempehoge terhadap orang-orang aku berbeda-beda. Jadi si Shibu PHG karena kalian pribadi yang unik dan pasti Shibu tidak bisa masalah ini sama juga cara penyelesaiannya ke si ini gitu. Itu pun pensi show. Jadi bagaimana apa dia kayak kasih karunia Tuhan atau hitung PHG atau dia yang merespon kan si Shibu ya ke orang beda-beda gitu. Tes ya sudah terjawab. Jadi gue ke jika belum katakan belum. Nanti saya renungkan. Siang dan malam. Jadi kalau saya mau nanya lagi di dalam masalah pekerjaan ya, saya kan di suatu pekerjaan yang ya namanya kaltex ya, terus orang-orangnya kan nggak ada bos itu semua saya orang Kristen satu-satunya gitu. Saya nggak saya berpikir gini, saya tidak akan pernah mengganggu orang asal saya tidak diganggu sama orang itu. Tapi kalau orang itu mengganggu saya punya prinsip mau kemana pun saya kejar gitu ya, bukan gimana, tapi saya nggak berprinsip gini. Tapi orang yang mengganggu saya saat itu dan atau besok dia akan kena apa yang dilakukan pada saya. Itu kenapa gitu? Keseringan seperti itu yang mengganggu saya ya dalam hal apapun gitu. Tapi kalau itu akan bukan ya kena nggak tahu, kadang-kadang sampai ya kejadian ya saya kayak apa sih ya, jadwal misalnya kerja telat kayak gitu langsung kena SP kayak gitu. Saya bilang kok gampang banget ngasih SP ke saya, sedangkan yang lain lebih dari saya. Tapi di saat itu dia ya saya nggak tahu celaka di saat itu katanya sih apa dia sampai saya tanya Pak kenapa gara-gara kamu katanya gitu, padahal saya nggak mendoakan dia, saya paling bilang kan ampun apa yang dia buat kan dia nggak tahu apakah itu karena gimana ya, saya mau nanya gitu karena keseringan yang mengganggu saya kayak gitu. Kayaknya dia tadi juga ganggu nih. Saya mau nanya itu. Ya mulai si Ceko kalau kalian sudah menjadi statusnya anakku, jangan pada si cerita ke hati-hati kita buku semua bagian punya kuasa, ngerti nggak maksudnya? Memang sih saja kalian berkata aja tuh ya sesuatu terjadilah menurut apa yang kamu katakan gitu kan? Ya buku atau hanya berpikir aja tuh bisa terjadi. Ya kenapa bisa gitu? Karena Roh Kudusnya aktif. Nah, Mbak, mengerti nggak sampai sini? Itu Pecel, jadi aku minta buang itu pikiran atau perasaan atau apa gitu. Kamu pasti sih tahu, aku tahu masih ada sesuatu yang jelek dalam dirimu. Kamu mesti cepat buang itu. Ada hari kamu membela karena kamu perjalanan hidupnya sangat mulia di hadapanku. Dan aku yang menarikmu sendiri ke terang. Dan sisi bukan. Jadi kamu sudah berstatus anakku, jadi kamu ke jangan lakukan hal-hal yang harusnya dilakukan baik tapi jadi negatif gitu. Jadi sisi buang yang jelek itu. Nah, mereka kenapa bisa terjadi ya? Karena Sinca karena itu punya kuasa. Kamu sudah mengerti? Cuman kalau seperti itu ya, kalau sebetulnya kita tanpa sadar gitu kan,
Tuhan terus terjadi, apakah kita termasuk dosa dan kita diminta pertanggungjawaban? Iya. Di rumah Tegasin coba, karena termasuknya misalnya ngomong aja ya. Yang negatif. Tega Kak, aku contohkan jangan ditiru. Timun Sinca sebel sama A. Supaya halata, maaf bicara ketabrak mobil. Jadi aku pesi cerita, bener gerak. Jadi aku ke lo salah kan emang punya kuasa kan, udah kelontar gitu. Dia mau dikasih siapa yang disalahkan, kan itu mau Gita kok. Misalnya Gita saja, ya Gita. Loh kenapa kayak mau deko? Kenapa aku yang disalahkan? Dia yang buat kesal aku duluan. Dia mau dikasih ingat firman ada setiap kata-kata yang sia-sia. Dia mau sinca itu dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan nanti. Kayak tadi di meja pengadilan, benar? Dia mau disalahinnya itu gitu. Temu gue si Cipo pasalnya itu kalau dalam dunia mah. Dari Kansia mengerti? Tuhan, kalau suruh ketabrak mobil itu kan merupakan doa atau Tuhan sendiri yang mengizinkan yang mengabulkan. Dalam berkata hukum pecis coba tadi kan ada kuasa. Dalam musim jeda kalau misalnya ngomongnya aku punya rumah kayak itu kan baik. Dalam posisi Cisaka ini kan Tuhan punya kuasa kan. Dalam posisi Coko kalau negatif ternyata kebenaran terjadi gitu. Dalam posisi Cisaka jangan berpikir bahwa emang orang itu aja udah harus dipanggil Tuhan gitu. Misalnya hewan kasih coba tapi kamu dipersalahkan karena ngelontarin gitu. Yang mengerti atau kurang jelas? Saya ada kesaksian sama Ibu Bin. Itu saya sekolah SMK, sekolah muslim. Di kelas paling saya 2 orang. Aduh, orang itu membinanya ke saya, maaf kata Tuhannya. Maaf kata. Dia mengatakan ini. Ya sekarang ini ada 2 orang yang menghina. Kamu masih lalu. Waktu saya SMA, maaf kata ke Tuhannya. Kamu gini, Tuhan Yesus, binong. Bicara. Iya, binong itu jurusan ya. Bicara binong. Aduh, saya kaget ya. Sampai bergetar. Tuhan, gimana bisa begini? Ya, kata-katanya kok. Dan dua-duanya kan? Nggak naik kelas dua-duanya. Padahal nggak bodoh apa. Saya baru ingat sekarang. Dua-duanya tidak naik kelas. Saya nggak mengatakan bahwa harus tidak naik kelas, nggak. Sampai sakit hati. Sampai kamu hati gimana? Ada dia benar buat saya. Bingung, Yesus bingung. Padahal memang dulu ada jurusan bingung pohon kelapa itu kan ada masa di jurusan ini. Itu nggak naik kelas dua-duanya. Padahal nggak terlalu bodoh. Dan masa ada di satu kelas 2 orang naik kelas zaman dulu, kebanyakan naik. Negeri kan kualifikasinya masih tinggi swasta. Negeri. Kalau sampai nggak naik di negeri itu tempingnya Ya, saya baru tahu sekarang memang jangankan kita mengata-ngatai orang gitu ya, mengata-ngatai dengan apa yang ada di hati tergores gitu menjadi Tuhan juga ya, mendingan gitu daripada tadi Pak Tuhan katakan ketabrak mobil, jangan ngomong itu menjadi Tuhan tahu terserah karena apa pembahasan adalah itu kan aku mau ingat kan coba aja saudara ingat pasti ada. Ya, seperti saya juga di pekerjaan juga yang sebelumnya, saya kan dalam keadaan kerja di suami saya datang jam 8 untuk makan malam. Wah, itu apa? Ini yang kaget ya. Apa? Ini meninggal. Udah kerja. Ini yang sembuh. Ini kamu salah dikit, kamu pulang. Kalau itu kata saya, salah dua saya sebagai saya. Kelihatan tidak ibu pulang sama kakak saya bilang kamu aku sama buku-bukunya aku nggak tahu kalau kematian kan dalam kakak ini nggak bisa kenapa itu kan bisa pulang kalau mau menuliskan bisa menyerang kerja tapi SPP itu bilang gimana caranya bohong cuma lagi aja sama suaminya lagi di tempat atau apa tidak kerja makanya meninggal supaya dia diizinin pulang ke rumah. Dia ngomong juga rekan-rekan juga saya supaya kan banyak yang bilang saya cuma karena saya termasuk orang yang lebih menghargai
kan kemarin si Pak Budi bilang kamu mah katanya izin karena kemarin lagi ada suara atau gimana kalau supaya kamu pulang saya. Terus kalau memang kakaknya meninggal, oh itu mah sama ini banget, masa sama dia sama mah kakaknya meninggal. Terus saya pikir kok dia sampai sejenak itu bilang kayak gitu dengan kakaknya meninggal ya, dengan kakaknya meninggal masa kayak gitu. Nah ampun apa yang dia katakan dia nggak tahu. Kalau saya ini makanya saya bohong dalam kematian itu di dalam ini saya nggak ada kalau dia bilang ya, kalau tidak bilang tidak, pas saya bilang sakit. Terus saat itu saya dirawat, tapi saya ingat dengan kata-kata itu. Saya bilang kepada dia, Pak, kalau masalah kematian jangan sembarangan kalau dari berbicara. Saya bilang, takutnya nih, Pak, saya bilang mungkin yang kata-kata itu memang bapak ini. Itu gimana? Saya jadi Tuhan, banget gitu ya, memang dia meninggal umurnya karena dia bilang gitu sama saya, jadi masa segitunya gitu, saya nggak mau pintu itu, kalau dia meninggal dia cuma tadi kok dia berani berbicara dalam materi, kalau meninggal kan kita ngomong meninggal kan gimana gitu ya, kalau sakit kita bisa lah, sakit kita bisa, kalau meninggal kan itu kelakuan yang tidak bisa orang pikiran gitu ya, itu gimana itu saya ini sih. Menurut aku Syekh Rufahnya memang sudah seharusnya dia mempertanggungjawabkan apa yang dia katakan. Dia membaga, jangan berpikir, aduh berarti ini sih saya yang salah nih. Ya, tidak. Ya, ini cuma waktu itu ada kejadian, ada tetangga ngomong ngejelekin kita ya. Jadi mereka tuh ngejelekin kami. Nanti tuh orang Kristen sendiri, kami di pemukiman lah ya, banyak orang Muslim rata-rata. Saya nggak tahu apa yang terjadi, yang ngomongin kita gini, ya. Sampai akhirnya malah bawa rumah sakit. Dan akhirnya belakangan istri saya baru tahu ada tetangga yang ngomong, bilang rumah sakit yang jadi tetangganya ngomong, ini suka ngomongin kami berdua waktu itu kan sampai setiap kali ketemu istri saya selalu mengatakan maaf. Iya sih banyak kejadian yang kayak gitu. Sebenarnya kita nggak pernah nyampein persamaan enggak apa kemarin saya bilang Tuhan ampun beraninya gitu ngomong sejelas itu cuma kita nggak pernah mengganggu mereka gitu. Ya, Pasti bertanggung jawab. kalau ada kejadian kayak begitu apakah karena kegangguan atau karena apa ya? Karena kita nggak mengharapkan kejadian segitu gitu. Dia mengubah si cowok, kalian kan statusnya anakku. Dia mengubah si saga, pasti aku muliakan kalian kan. Dia mau Sinca, sudah mengerti maksudnya. Tapi kalau sampai itu kasihan gitu. Dia mereka ke dia yang berbuat salah sendiri. Kayak mana si Ca atau Poho, salah satu nabiku pernah dibilang, aku toh, botak. Bisa. Dari bagian si Ca yang menyebutkannya, heboh, mendapatkan sesuatu yang sangat negatif kan? Ya bahwa ada di dalam kitab kan? Yang kayak tadinya Roh Kudus, jadi kalau ada apa-apa sama keluarga ini jangan sampai ya keinginan kami malah kami berharap orang yang mau mengatai kita atau yang jahil yang ingin kami adalah mereka bertobat dan berbalik. Ya udah sih cua, pokoknya doakan saja dari tadi. Sekarang kalian sudah belajar bahwa di mulut kalian ada kuasa. Itu musim coba, pembalasan adalah hakku hak. Itu memang benar. Itu musim coba. Jadi kenapa harus kalian atur-atur jangan sampai meninggal kalau harus meninggal? Tapi kalau ngomong itu buat Cuma dalam banyak berarti 21 harus sehat. Jadi saya berpikirnya begitu. Berisi berapa waktu dari ngomong Berapa hari ya? Jadi saya berpikir oke
Tuhan hatinya tuh bicara. Tuhan aku ingin rumah. Tuhan aku ingin rumah. Amin, 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 amin. Oh, selama ini rumah. Rumah gede, rumah gede. Udah lah, pokoknya aku belajar dari standar Tuhan gitu. Bukan ini, terima kasih. Nggak ada. Nah, seakan-akan sudah menerima. Ya, kami sedang berdoa untuk rumah gitu. Tapi Amin, amin. ya kami selalu udah Tuhan terima kasih untuk rumah yang sudah Tuhan sediakan gitu. Tapi kok kayaknya kayak gitu malah maksudnya Ya mungkin yang Lalu posisi Allah doakan saja terus. Minum mau baik aku karena aku yang tahu saat yang tepat. mantap. Terima kasih ya. Ada lagi? Nah, ini masalahnya tadi masalah ucapan mulut punya kuasa. Kalau seandainya kata kita udah mengucap sesuatu yang negatif kalau minta ampun gitu, apa bisa ya waktu terjadi Gimana sisi bola seperti ada yang menggorek, ada yang hapus. Dia mah tidak ngerti kan perumpamaannya. jadi ibarat Maaf ya teman apa? Om pengen pipis dulu sebentar ya. silakan masuk.